bikin LMS kalau kita bikin LMS buat sekolah kan kalau kita nge-share kayak gini anak-anak suruh login kan khawatirnya banyak banget yang saya kelas yang mana gitu kan. Nah, maksudnya biar viewernya itu hanya bisa ngelihat seperti ini kan tampilan umum ya. Nah, itu hanya di hide gitu tuh. Jadi hanya bisa peserta ngelihat ya kursusnya dia aja kalau kelas 7A ya cuman ada 10 mapel gitu. Bisa nggak sih? Oke Bu, kalau di tampilan yang guest ini Bu, atau tampilan tamu, eh, setahu saya memang kita setting tampilannya seperti ini. Tapi nanti bisa sebetulnya kita sembunyikan, tapi per kelas gitu Bu. Nanti kita coba ya Bu ya, mudah-mudahan bisa. Jadi per kelas kelas 7, 7A misalnya, semua mapel 7A seperti itu. Nanti kita coba, mudah-mudahan bisa ya. Kalau untuk siswanya, nanti ketika kita login itu Bu, di kursusku itu muncul sebetulnya Bu, yang kursusnya aja, jadi nggak muncul yang ini, nggak muncul yang ini. Ketika login ya, kan ini ibaratnya mereka login sebagai mengakses sebagai tamu seperti itu. Tapi pas Kita udah login hanya ada kursus sedianya aja gitu kan, biar nggak bingung. iya, Paham paham. Nah iya gitu maksudnya, apakah otomatis atau ada settingannya gitu? oh iya, kita coba dulu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa nanti. Soalnya saya eh, tadi disampaikan bukan ahlinya, tapi kita sama-sama belajar. Kita login dulu. Nah ya lemot ya. Bu Ida, kita masuk ke bagian sini Bu Ida. Sudah kelihatan Bu Ida? Aktifkan mode editnya, lalu kita masuk ke bagian sini Bu. Site administration, sudah Bu? Benar-benar. Edit, edit mode. Iya, habis itu site administration. Iya Pak. Habis itu Administrasi kita masuk situs ke course. kursus, Habis itu ke kursus and kategori. kursus and kategori, nggih. Nah, habis itu tadi namanya Bu Ida itu ini ya, kategori gini ya. Nggih, nggih. Seperti ini ya, kurang lebih tadi ya. Nah, ini kita bisa ubah Bu Ida dengan cara klik titik tiga ini, action menu, Oke, titik tiga, edit. lalu pilih edit. Nah, lalu kita pilih dia parent ya namanya ya. Kalau kemarin istilahnya Pak Lukman itu, kalau di saya istilahnya kategori dan subkategori seperti itu. Nah, saya tulis di sini kelas. Nanti di bawah kelas itu ada subkategori atau anaknya yaitu kelas, misalnya kelas 8A, kelas 7A, kelas 9A seperti itu. Kalau sudah di save, Bu. Bentar Pak. Kategori ini nama kategori itu diisi kelas atau diisi mapel? Kalau kategori name diisi kelas, Kelas. untuk parentnya pilih yang top. Jadi dia paling atas. Parent, oh ya top sudah. Nah, Tapi kalau saya topnya itu kelas 7, baru mm-mm. kategori name-nya kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C gitu. Boleh Gak apa-apa. sebetulnya Bu, boleh sebetulnya. Ini mah tergantung kita nanti. Yang penting bisa memetakan seperti itu. Oke, oke. Ya, Sama baik. sama aja ya nantinya. Sama aja. Iya, sama aja. Sudah Bu Ida? Iya, Pak. Terus simpan ya. Ya cukup dua ini ya yang ada tanda serunya. Ini nggak usah, abaikan saja. Habis itu save change. Nggih. Oke, kalau sudah, tunggu dulu. Jaringannya nggak aman. Untuk tema, insya Allah nanti cepat ya Bu Ida, Bu Kalau Ade terus dan Bu. nambahinnya, Pak, nambahinnya di titik tiga lagi atau buat kategori baru? Untuk nambah kategori atau kelas. Jadi kan Maksudnya nama tadi kategori kan diisi kelas ya. mau nambahin misalnya kelas Di kelas 7A gitu. 11 ya. Heeh.
di subkategori Ibu. Kalau ini cukup satu saja, yang kategorinya cukup satu saja. Nanti untuk kelas-kelasnya itu di subkategori. Titik tiga, pilih new subkategori. Titik tiga, edit, Yang new subkategori. new subkategori di mana ya, Pak? Di bawah edit. Ada Kelas Bu? 10. Di bawah edit ada? Di bawah edit, benar-benar. Create Oh iya, iya, new iya, iya, iya. subkategori. Ya ada ya. Nah, Klik. ini dikasih nama Nah, kalau ini dikasih nama kelas kelasnya. Kalau saya 7A, ya, kalau 7B saya. kayak gitu ya. Iya, nanti tinggal diisi misalnya kelas 7D misalnya. Ini abaikan saja ID number-nya. Kalau sudah, bisa langsung di-create kategorinya, Bu. Nah, nanti munculnya seperti ini. Dia di Oh, bawah nih, bisa nggak dikatasin? Bisa. Kita klik yang ini. Nah, jadi berurut ya. Sudah, Bu? saya kok nggak ada panahnya atas bawah ya, Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Hanya apa kayak tanda mata sama titik tiga Titik, aja. titik tiga. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita munculkan mungkin ketika sudah dapat tema mungkin ya. Nanti kita coba. Kalau sudah, Bu, coba diisi dulu di kelas yang tadi dibuat itu. Di bagian kanan ada create new course. Di kelas Yang barusan bagian dibuat, kanan, diklik. Habis itu create new course. create new course. Bentar, Sudah? bentar, bentar, bentar. Hasilnya seperti ini. Kelas 10, kelas 70A. Boleh Create pakai new course. subkategori yang sudah ada. Ya, Pak. Terus? Sudah, tampilannya seperti ini. Mungkin bisa diisi kursusnya ya. Misalnya saya eh, ketik di sini bahasa Jerman misalnya. Nah, ini Ini nama singkatannya. mapel ya? Bisa diisi Ya, nama nama mapel ya? mapel. Ya, nama mapel. Sini ini kodenya BJ4 misalnya. Bahasa Jerman kelas keempat misalnya. Cukup dua Oke. ini saja, Bu. Dua ini kan udah otomatis ya kurs kategorinya. Lalu kita bisa langsung save and return kembali atau save and display tampilkan. Kita pilih yang ini aja return. Oke, simpan Ya. dan iya, Pak. Nah, kalau sudah dia berhasil atau tidak dibuat itu bagian sini. Hmm, Kalau dia sudah ada di sini, berarti itu berhasil. Nah, Bu Ade masih ada ya? Ini yang Bu Ade tanyain tadi Bu Ade. Apa, Pak? Nah, ini kan Bu Ade pengennya Mm-mm. setiap orang yang ngakses di hak akses guest atau tamu tadi itu Mm-mm. munculnya hanya tertentu gitu kan? Mm-mm. Nah, di Sesuai bagian sini ya, kepesertaan. di bagian sini Bu ininya. Kita bisa klik yang ini nih, Mm. hide ini. Mm-mm. Nanti Bu Ade coba setting saja eh bagian mana yang mau ditampilkan. Tapi ini apa ya? Tapi kita nggak tahu juga Bu Ade yang akses LMS kita itu kelas-kelas berapanya gitu loh Bu Ade. Nah, Oke, tapi oke. memang Gampang, Mbak. Yang penting tampilan ketika siswanya login hanya ada kursusnya dia aja gitu ya. iya, Mhm. kalau dia login itu pasti kursusnya nanti Bu Ade. Iya. Kalau yang ini yang tampilan eh, tamu ya, yang belum login. Sudah Bu Ida? Pak Raffi, mumpung ingat sama nanti jangan lupa bahas cara ngeduplikat ke semua kelas ya kan misalkan kelas 7A udah beres tuh semua mapel ya. Iya. Cara menduplikat ke kelas 7B, C, D-nya gitu ya. Oke, oke. Namanya itu apa ya? Restore and backup Iya, kalau nggak salah. iya, Backup and benar. restore kalau nggak salah. Betul, betul. Betul. Itu saya belum Eh, bisa. oke. Kita lanjut ya Bu Ida. iya, Pak. Sampai sini sudah Bu?
Oh ya nanti tinggal nambahin mapelnya sama kayak tadi ya caranya ya. Oke, berarti di sini sisanya nanti Bu Ida ya caranya masuk ke course, tinggal tambahin isi dalamnya ya course, my course, terus Bu Ida Ya. tinggal tambahin materi-materinya. Nah itu nanti Bu Ida ya, kalaupun nanti butuh ini, nanti saya coba buatkan videonya. Kayaknya Yang kalau materi dan kuis mah semua udah pada bisa ya. Maksudnya itu kayak kita ngisi ngisi Miss, apa sih? Ngisi-ngisi puzzle gitu. nah ya, di menu apa Pak nambahin materi untuk misal tadi kan matematika gitu kan di dalam matematika kita mau eh, nambahin apa ya namanya ya materi ajar atau terus kemudian kuis itu di menu di my dalam tadi course, my course iya my course. Lalu muncul kan misalnya tadi kelas bahasa Jerman bahasa Jerman yang ini ya, klik Bu Ida satu ya. kali. Mm-mm. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, Bu Ida bisa langsung misalnya nih, general ini misalnya pengumuman misalnya. Nah, pengumuman. Misal ya, kalau ini bab satu misal ini. Misal satu pengantar misalnya. Nah, bagian sini nanti Bu Ida. Ini mungkin nanti sesi terakhir mungkin kita bahas ya isi dalamnya ya Bu Ida. Kita yang basic-basic Oke. dulu mungkin ya bagian-bagian sini Oh, yang mungkin ya. masih terkendala. Ya, siap Baik, Pak. kalau sudah kira-kira sebelum kita masuk ke tema, Ibu-ibu butuh apa nih? Butuh enrollment key-nya juga, upload siswanya atau langsung ke tema saja? Yang saya yang belum bisa yang enroll. Kalau yang En- tanpa siswa manual saya insya Allah udah bisa. oh, oke, baik. Berarti ke Bu Ade ya, nggak apa-apa Bu. Request aja. Enroll ya Bu ya. Cara pakai kode kayak Pak Herman. Oh ya, baik. Jadi nggak Eh, perlu co- invite co- satu-satu gitu. contoh seperti ini ya Bu ya. Kita lihat my course-nya ini membedakan ya. Nanti dikira sudah dibuat. Ini membedakannya. Aduh, lama ya. Mumpung lagi loading, mau tanya, kalau siswanya kan kan Bu, Bu Ning suaranya Neng, jauh, iya, Bu. apa? suaranya, suara Bu Neng jauh. Kita kirain tadi bukan ke kita ngobrolnya. Oh, sini juga. Belum, Bu. Oh, kenapa ya? Kayak Padahal nggak putus-putus apa-apain. dan jauh. Oh, ini sinyal mungkin ya. Nggak apa-apa deh, nggak jadi. Di Soalnya ini, kolom di kolom chat aja mungkin Bu. Nanti biar ya bisa dilihat saya, sama. ya saya klik ketik. Iya. Sebentar ya, nih jaringannya ya Allah. Nah, kayak gini ya. eh yang membedakan dia sudah dikasih enrollment key atau belum tuh di bagian sini. Kalau di admin tuh kelihatan nggak ya? Oh, kayaknya nggak kelihatan kalau di admin ya. Apa harus pakai ya, siswa mungkin ya. Nah, Alhamdulillah. iya, area guru. Nah, ini misal ya, ini sudah saya kasih enrollment key eh untuk mapel itu, kursus itu. Nah, ketika kita klik tampilannya seperti ini Bu Ade. Nah, tinggal kita klik daftarkan ya, tapi cuman tampilannya belum sebagus yang ini Bismart. Oke, kita lanjut. Kita Berarti ingin, Hah? berarti enrollment itu per mapel kan? Per Nah, kelas iya per mapel. betul Bu Ade. Kalau saya, Berarti ya, berarti kalau ada 11 mapel kita ngasih 11 enrollment key ke oke, siswa. iya betul. Kalau Wow. saya Bu Ade, ini apa namanya? Kan ini per mapel ya kata Bu Ade tadi. Jadi saya buatnya seperti ini. Enrollment key-nya. Jadi ketika di eh, masukin mana ya enrollment key ya?
Nah, ini dia. Per mapel. Kalau mapelnya banyak. Kalau sedikit, ya sedikit aja kayak gitu. Nah, ini enrollment key-nya. Nanti kita coba. Oke, lanjut ya Bu Ade ya. Oke, udah Bahas kebayang. bahasa Jerman ya tadi ya. Kita ininya ya. Sekian ya. Saya coba Oke. yang pakai yang bahasa Jerman ya. Mm-mm. Yang kelas 7D. Lama di sini ya. Atau enggak dari sini aja. Nah, kalau sudah Bu Ade, misalnya sudah masuk ya ke tadi bahasa Jerman ya. Ini sama ya. Kita klik partisipan Bu Ade. Partisipan, lalu kita pilih Maaf, tapi maaf tadi diganggu anak-anak ke menu apa tadi pertama? Set administration. set administration. Habis itu Ya, ke sebentar ya Bu ya. participant. Kita mungkin istirahat dulu sebentar ya Bu ya. Oh iya, Sholat ya. siap-siap. Jam berapa kembali lagi? Insya Allah 20 menit mungkin ya Bu. Oke, 16 kurang 10 lah ya. Iya, Oke, oke. saya stop share screen dulu ya. Asyhadu an la. Ini rekamannya bisa di pause kan ya kalau nggak salah? Oh iya bisa. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Bu Ida dan yang lainnya juga bisa mengikuti. Ini untuk enroll key ya, enrollment key. Nah, pada set adminis pada my course ya tadi, my course, lalu kita pilih partisipan, My course, kita pilih terus partisipan. my particip. Oh, sebentar. Partisipan. Kok nggak ada partisipan, Pak? Di punya saya, Pak. Coba aktifkan dulu edit mode-nya, Bu. Edit Oh. mode, terus pilih Kami my. pakai yang punya Pak Angga tuh, Pak Rafi. Kayaknya nggak muncul deh partisipan tuh. Makanya saya mau nanya enroll tuh munculnya di mana dia? Oh iya, Pak. Oh, Betul. oke. Sebetulnya ada, Pak. Ada sebetulnya itu. More ada nggak, Bu? More. More. Lainnya, ya. Di Benar-benar. Berarti lewatnya kan langsung ke kursusku, my course kan, Pak? Nggak pakai administrasi, Enggak, nggak di pakai my set course. Lalu kita my pilih course. kursus yang ingin kita buat enrollment Dulu, key-nya. Yang ini pilih misalnya. kursusnya dulu. Pilih. Jadi misalnya dipilih ini, saya klik, Terus terus kursus ada, setting ada. kursus ada, setting, betul, peserta ya. Iya, ini partisipan Partisipan tuh ya, peserta. partisipan. Nah, ya di saya Peserta. bahasanya Indonesia ya, oke. Iya. Oke, Ya, terus partisipan. klik enroll user. Partisipan. Partisipan, betul. Pilih enrolled user. Ada, Bu? Enroll Yang ini, Bu, yang ini diklik. Nggak ada tulisan enroll user, Pak. Maksudnya yang ini, yang bagian ini. Ini mata pelajaran di Iya, mata kotak pelajaran. yang putih itu kan sebelah kanan ada enroll user, sebelah kirinya ada enrolled user. Ada, Bu? Benar, Pak, benar. Kayaknya Para nggak ada deh, Pak. punten. Tadi dari set administration sebelum ke menu partisipan, menu apa sebelumnya? Di my course, Bu, My nggak course. site administration. My course, lalu pilih partisipan atau Oh, oke. Oke, setelah sip. itu pilih enrolled user. Bentar. Nggak ada deh, Pak Raffi deh. Di kursus saya pilih partisipan. Wait, tar.
Dari Lola ya. Aduh, ini kenapa lagi enggak? Nggak ada ya Bu ya? Coba di scroll ke bawah. Kira-kira ada Bu? Bu Ida? Ini yang share screen Pak Raffi apa Bu Ida ya? Pak Ini Raffi. ini saya. Oh Pak Raffi ya. Coba Iya. Bu Ida yang itu yang share biar kita ini biar bisa ngeraba posisinya di mana itunya. Oh, ininya ya. Posisi Atau enrollnya yang di Dominesia tuh. Dominis. Coba ya. Top set. Nah, coba Bu Ida, ini apa namanya? Share screen ya, Lihat. Pak? Iya, lihat itunya. Benar-benar. Coba share. Ini. Jadi, sudah terlihat? Terus, iya sudah Bu. Ini dari Nah, Pak ini Angga kan ya Bu Ida ya? ya dari Pak Angga, Pak. Oh Ini ya. kan kalau di sini bahasanya bahasa Indonesia ya, Pak. Kalau my course kan berarti kursusku ini ya. Iya. Terus kemudian saya pilih misalnya bahasa Indonesia kelas 10A. Tadi dipilih Iya. menunya dulu kan ya. Mm-mm. Bahasa Indonesia 10A. Nah, terus peserta atau partisipan. Nah, tampilannya kayak gini Pak Raffi. Nggak ada Oke. enroll Ini key-nya. ini Bu, coba tambah kondisi. Mana? Di mana tambah kondisi, Ini Pak? ini yang di mana ya? Ini saya coret deh kalau gitu. Nih yang ini Bu. Yang ini. Bisa? Tambah kondisi ini. Iya. Terus, Coba lihat hasilnya gimana? gini Pak, kayak gini. Oh, ini mungkin untuk pencarian ya, filter mah ini mah. Coba, oh adanya ini ya. Coba klik yang ini Bu, daftarkan pengguna. Kayaknya ini satu-satu manual gitu deh. Oh ini ada Ibu, nih, ini bukan. Coba tolong ini lagi Bu, batalkan. Ini ada. Saya hapus dulu. Mana, Pak? Ini ada ya Allah. Ini Bu, Mana, mana, mana? ini. Yang Pengguna ini. terdaftar. Nah, Ya, klik yang terus? ini. Nah, ini metode pendaftaran. Oh, karena mungkin Ada. bahasanya pendaftaran. Oke, saya lanjut ya Bu ya. Bu Ida, mungkin stop dulu biar saya lanjut Oke, ya. siap. Screen. Memang agak ini ya kalau pakai bahasa Inggris ya. Oke, bentar. En enrollment tadi. Enroll. Bu Ade nyimak juga ya, Bu, sama tampilannya enggak? Belum. Oh, Nah, Pak, ini Pak ya. Raffi, saya malah nggak bisa balik ke halaman web saya gimana ya? Kira-kira Bu Ade masuknya di mana? Maksudnya Enggak, sekarang ada di saya mana? saya kan tadi lo coba nginstal Pema, tapi gagal. Tapi pas saya mau back lagi ke halaman Moodle saya nggak bisa. Ini nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Gimana ya? Nih, Oke, saya coba share. screenshot. Coba screenshot Bu, coba kirim ke saya. Ini ya Bu, kita lanjut. Ini enrollment method yang kedua ya. Metode Yes. enrollment berarti. Ya, Pak, enrollment method. Nah, ya oke. Habis itu klik. Nah, habis itu kita fokus ke bagian sini, self environment student. Kita aktifkan matanya dulu. Matanya diaktifkan. Nah, habis itu kita klik edit. Edit. Nah, habis itu kita fokus ke enrollment key atau kunci enrollmentnya. Bagian mata ini kita klik yang text. Klik to enter text. Bobo ya.
Jangan kope-kope, Bang, jangan kope-kope. Jangan kope-kope. Babang Babang Ya, John. Pak. Oke. Nah, Bu Ade coba screenshotnya sampai bawah Bu Ade. Oke, kita masukin enrollment key-nya. Misalnya saya bahasa Jerman, saya kasih BJ123 misal ya. Bu Ida boleh yang lain. Kalau Itu saya kita yang create ya Pak Rapi ya? iya kita yang create ini. Kalau sekiranya lupa, kan kita banyak ya bikin kelasnya walaupun isinya cuma mapel kita ya, itu diperbolehkan kemarin. Kalau saya metodenya seperti ini. Jadi nanti itu mata pelajarannya apa, nanti enrollment-nya saya masukin di Excel jadi supaya tidak lupa seperti itu. Ini tapi terserah Bapak Ibu. Ini ya enrollment key yang saya. Dan nonton TV sama Cece. Oke. Cece ayo mandi dulu. Kalau Mandi sudah, dulu, Bang. kita lanjut ke bawah save change. Nah, caranya supaya kita lihat sudah berhasil apa belum nih, kita coba kalau ada 2 akun ininya Google-nya, kita coba. Tapi sebelumnya sudah didaftarkan usernya Bu? Belum ya? Belum, Sudah Pak. pernah? Oh belum ya? Oke, berarti nanti saya coba yang itu ya, mendaftarkan user ya. Ya, Eh, cara itu membuatkan apa ya user untuk anak-anak juga. Mungkin itu sih, Pak. oh iya boleh. Atau mau dicoba satu aja Bu? Boleh. Boleh ya, satu dulu ya. Oke, yang enrollment key sudah ya berarti ya. Sekarang kita Alhamdulillah. membuat user ya, user untuk login, baik itu dia nanti sebagai siswa, guru, atau manajer. Kita masuk ke set administration, pilih user User. atau pengguna, kita masuk ke ini ya, fokus ke account atau akun, kita pilih add a new user atau tambah pengguna baru. Ada ya? Ada, Pak. Ada, kita klik satu kali. Kita coba tambahkan satu orang ya. Kak Raffi memang tampilannya belum belum jalan. Belum, ini masih loading. Oh iya. Iya. Biasa Bu, ini udah sore jadi lemot dia. Semangat, Pak. Pasti ngerasa perbedaannya di Bandung sama di Padang. Waduh. Kalau dari internet Bu, Masya Allah. Saya dulu kayaknya ratusan dulu waktu di Bandung Bu. Mbps ininya internetnya. Sekarang puluhan bahkan satuan lah. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Ini contoh ya Bu ya, kita kasih nama Asep Saipudin. Ini huruf kecil ini. Saipudin misalnya. Namanya username. Nanti kita loginnya pakai ini. Username ini Saipudin. Terus untuk passwordnya harus kombinasi katanya. Harus 8 karakter, kombinasi huruf besar, huruf kecil, lalu ada simbol juga katanya. Berarti kita coba S-nya besar, Saipudin. Atau Bu Ida mau disamain aja boleh. Bu Ida mau masukin apa? Ida gitu ya. Ida. Ya Bu ya. Ya, Pak. Ya, siap. Ida. I-nya besar ya. Ida. D-nya sama A-nya kecil. Ida. Kasih add Bu. Add. Terus tambah 1, 2, 3, 4. Kayak gini. I, Ida. Add tiga, 1, 2, 3, 4. Nah, satu, kayak gitu. dua, tiga, empat. Sudah Bu? Sudah, Pak. Nah, di first name-nya tulis nama ibu berarti Ida Watun Nuha. Kalau emailnya kita bisa buat email eh, dummy ya atau email yang format Gmail lah seperti itu. Kalau saya formatnya ini aja. Nah, kayak gini. Ini lagi yang manual ya Pak Rapi ya, masukin manual ya. Iya, mau dibuatin dulu manual Bu,
buat Bu Ida satu, Bu, buat ngecek Oh, oke. sudah masuk apa belum. Oke. Nah, Gimana Pak emailnya Pak? ini saya tulis ya Bu ya, Ida at kalau saya seperti ini, atau boleh at gmail.com boleh. Itu meskipun dummy itu tapi tetap bisa. Apa Bu? Misalnya nanti kita nggak email beneran gitu loh Pak. Itu tetap bisa nyambung ya, bisa dibuat Bisa. buka ya. Oke. Sebentar, saya mau pakai headset dulu, soalnya hujan di sini kan. Pak Rapi, tolongin saya dulu. Saya nggak bisa maju mundur. Ini gimana ya? Tuh, boleh Bu, boleh sebentar ya Bu. Saya pakai headset dulu, kedengeran sebentar. Saya kan buka halaman yang terakhir semalam tuh, yang terakhir mau balik lagi ke halaman Moodle-nya gitu, mau dibatalkan aja tapi nggak bisa. Saya close, saya coba klik lagi alamat buat login, langsung masuk ke situ. Ke situ ya. Eh, coba ya Bu ya, habis ini saya langsung ke Bu Ade. Kalau seandainya nanti nggak bisa, mungkin nanti Bu Ade sama saya aja nanti Bu Ade ininya. Cobainnya nanti. Habis Tapi saya nanti nggak bisa ngedit modul saya, maksudnya saya nggak bisa login ke modul saya gitu Pak Rapi. Jadi gimana bagusnya di Bu Ade? Mau Bu Ade share screen gitu? Mau dilihatin? Ya, sebentar aja ya, saya ini Boleh, boleh. bentar aja. Hmm, biar saya bisa ngikutin. Udah belum? Udah? Udah tampil belum Pak Rapi? Bu Ida, halaman saya udah tampil belum? Sudah Bu. Nah, ini saya Eh, stuck di sini nih. maaf, maaf, maaf. Saya di mute. Pak Iya, Rapi, saya stuck tampil. di sini. Saya Iya, kan iya. terakhir semalam di sini. Mm-mm. Saya terakhir semalam di sini. Udah kan, maksud saya ini mau dibatalin. Nah, saya kembali lagi kan ke halaman, misal nih, saya mau ke halaman saya. Nih, mau ke halaman awal, dari awal dah ini gitu ya. Ya. Nah, tuh langsung ke situ nanti masuknya, ke halaman yang tadi. Jadi saya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Em, coba ini Bu. Eh, kalau catatan rilisnya bisa nggak? Hmm? Bagian atas ada catatan rilis, bisa nggak diklik itu? Catatan rilis yang ini, Iya. Dari situ keluarnya bisa nggak? ini, Di atas. ini. Iya. Nah, saya mau ke halaman saya maksudnya nggak bisa tuh. Langsung ke sini aja. Saya mau ke halaman ini udah aja gitu. Eh, sebetulnya kalau nggak bisa lewat sini ya Bu ya, paling harus masuk dulu ke cPanel-nya mungkin. Oh, saya ke Pak Angga dulu ya. Iya, kontrol panelnya. Oh ya udah ya udah. Jadi saya berarti hubungi Pak Angga dulu aja ya. Iya, masuk ke kontrol panel nanti kita coba pesan kesalahannya ini. Kemungkinan ini Bu, variabelnya kurang dari 5.000 ya. Jadi minimal untuk model versi 4.5 ini harus 5.000 variabelnya seperti itu. Nanti bisa di sana. Itu benar. Bagian ini nih Bu, Wahdi sudah stop saya bagian sudah. Oke, lanjut aja Pak Rapi. Saya lagi menghubungi Pak Angga dulu. Pak Raffi, Iya, iya Bu.
Oh, tadi kan sudah berhasil. Ini tadi coba tinggal saya save ya. Tapi ternyata apa ya namanya? Mungkin nggak sengaja ada step yang terlewat. Jadi itu tadi alamat surel yang apa terbuat itu kayak jadi admin gitu loh. Jadi admin. Coba ya Bu ya. Nanti bisa diganti sebetulnya Bu. Kita coba Oh, create ya. Tadi sudah sempat dibuat tapi sudah. ya kita coba ya. Eh, Seperti ini gitu. Iya, Pak. Ini. Betul. Oke. Sudah tampil ya nama Bu Ida di sini ya. Berarti ada satu ya. Sudah. Nah, sekarang kita mau cobain Bu. Yang tadi enrollment key-nya itu bisa apa enggak gitu. Bu Ida bisa pakai akun Google yang satunya atau enggak lewat Mozilla bisa sih. Yang Iya. penting berbeda atau enggak Bu Ida log out dulu baru login lagi seperti itu bisa. Di akun Google yang sama tapi log out dulu. Ini ya coba yang Bu Ida. Ya. Sudah Bu Ida coba login. Bentar, Pak. OTW. Di oke. Oh ya. Benar, Ida. Hmm. Nah, ini sudah ya, sudah ada ya. Nanti kita tinggal masuk ke Ida tadi. Namanya tadi ingat ya, Ida, passwordnya I-nya besar, DA, satu, dua, tiga, sampai 4 Mbak. ya tadi ya Bu ya, 4 ya. Nah, login. Sudah login, nah seperti ini. Simpan saja, nggak Kok apa-apa. galak saat log masuk? Silahkan ulangi lagi. Nama penggunanya pakai email ya, Pak? Pakai alamat surel tadi nggak? Atau pakai apa ya? Username ya maksudnya ya, username ya. Username. Ida, I-D-A kecil. Oh, tidak aja. Ida aja. Nanti kalau sudah di bagian kursus itu, bagian kursus beranda sih, beranda. Lalu nanti muncul seperti ini Bu Ida, ada gambar kunci ya, key. Nanti tadi saya kelasnya kelas 7D bahasa Jerman. Nah, seperti ini. Tinggal diklik, lalu masukin enrollment key-nya tadi saya bahasa Jerman berarti BJ 123. Kayak gitu. Bisa mengikuti Bu Ida sampai sini? Takut kecepatan. Iya, Pak, ya. Ya, nyimak Login dulu sudah ya karena tadi ini ya? loh. Tadi aksesnya ditolak. Kalau saya kan sudah login jadi Ida gitu. Jadi kalau Ya. double itu nggak bisa, harus logout dulu. Oh, oke. Coba logout dulu yang admin itu. Tapi berhasil dibuat tapi ya. Curiga Tadi nggak sudah, berhasil Pak, dibuat. sudah. Curiga Sudah. nggak tampil kayak gini. Ada. Tampilan Ini kayak ada ya. gininya ada. Nah, oke. Berarti tinggal login ya Bu Ida. Tinggal loginnya. Username-nya Ida huruf kecil. Ini Ida, ini username. Ini username bagian atas. Nah, ini bagian sini. Ya, Passwordnya itu I-nya besar, DA, 1, 2, 3, 4. ya, Pak. Nah, kalau sudah, coba ya. Login. Nah, sudah bisa Bu? Belum ya? Ya, lanjut aja, Pak, lanjut. Insya Allah Oke, bisa ini nantilah. oke. Coba tinggal loginnya, oke. Pilih ke beranda ya, beranda ya. Ini sebetulnya Beranda. sayang ya ini ya, karena takutnya nanti kurang ini gitu, kurang khidmat. Bagusnya memang diikuti seperti itu ya Bu. Kita pilih yang simbol kunci Bu Ida. Oke, simbol kunci.
Nah, terus masukin tadi saya enrollment key-nya karena bahasa Jerman saya tulis tadi BJ 123 kayak gitu ya. 1, 2, 3, iya Pak. Nah, masukin lalu daftarkan. Nah, kalau ada kesalahan kayak gini, ini abaikan saja selagi tidak mengganggu. Ini sudah masuk ya bahasa Jerman. Nanti saya perbaiki yang ini. Ini saya ini kayaknya. Nah, ini sudah masuk ya kursus bahasa Jermannya. Tadi juga saya pernah sempat ada tampilan kayak gitu Pak, galat-galat itu loh. Ada yang memang stagnan ya, kayak Bu Ade itu kan stuck itu nggak bisa. Kalau yang di ini ada yang bisa lanjut juga kayak gitu. Alert kayak gitu. Saya udah bisa dong, alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah. Dibantuin Pak Angga. Alhamdulillah. Udah balik lagi nih, normal. Tapi udah Pak berhasil pasang tema akhirnya. Ditambahin tadi ya, Alhamdulillah. jadi 5.000 variabelnya. Ya, alhamdulillah. Tutorial Bu Ade abis ini. Saya sambil nonton YouTube ini Pak, ya Allah. Dari semalam Pak, masang tema susah banget. Tutorial ke kami. Bu Ida sudah berarti ya Bu, kita Tadi coba. saya sudah masuk kan, itu kan tadi ada galat itu toh, terus tak lewati gitu. Terus di menu My Course itu nggak ada aktivitas apapun, Anda tidak terdaftar dalam kursus apapun gitu. Oh, mungkin belum login mungkin ya Bu ya, di My Course-nya. Gitu. Iya, di sini kan. Nanti Iya. dia ditanyain sama Bu Ade tadi, bisa ndak siswa itu, satu orang siswa itu atau beberapa orang siswa itu cuman kursusnya aja yang muncul, bisa ini dia. Nah, ini yang ditanyain Bu Ade di awal. Ini kan dia Apa cuma karena daftarnya itu di Pak, ibaratnya menu kursus yang saya buat itu tadi, mapel-mapelnya itu belum dipublish gitu, ngaruh nggak? belum dipublish. Sebetulnya untuk publish itu di tema sih sebetulnya Bu. Kalau publish ya, publish site itu di tema. Tapi di Bu Ida muncul. Nggak ada kayak gitu menu bahasa Jerman itu maksudnya menu yang saya buat itu nggak muncul. Tidak ada Anda tidak terdaftar dalam kursus apapun gitu ya, Pak. Anda belum terdaftar. Oh, Loginnya berhasil apa enggak? karena belum login. Coba Coba login dulu Bu. Kalau lihat kursusnya sudah terbuat atau belum, di bagian kursus Bu Ida. Nah, di bagian sini, Bu Ida bisa lihat kursusnya sudah terbuat atau belum. Nah, bagian sini. Kalau kursusnya sudah terbuat seperti ini, berarti tinggal bikin user untuk login ke kursus ini sebetulnya. Kalau sudah ada kategori, ada subkategori atau kelas spesifiknya ya, lalu ada kursusnya. Untuk akunnya tapi bisa login tapi Bu ya. Sudah login, Mbak. Tapi menunya memang nggak muncul. Kursuskunya nggak ada. Oh, kalau belum muncul, bagian sini Bu, di bagian beranda dulu. Beranda. Lalu nanti pilih kursus yang tadi sudah di enrollment key. Kursus yang tersedia. Nah, pilih yang sudah di enrollment key. Tandanya ada kunci di sini. Oh ya. Ada ya. Nah, masukin kuncinya. Habis itu baru muncul di kursusku. Wah, bisa, Pak. Oke, berarti sekarang kita lanjut ya Bu ya. Mungkin bagian apa tadi yang Bu Neng ya? Tema ya Bu Neng ya? Kalau tema berarti kita harus download dulu berarti. Bu Neng nggak ada. Oh, Pak, nggak ada. jangan ke tema dulu Pak, ini banget. Oh iya, oke. Berat. Terus apa, mau apa? Yang tampilan beranda Pak, maaf. Tampilan beranda. Dashboard. Tampilan beranda supaya kayak bisa Pak Raffi itu depannya ada intermezzo dulu gitu, nggak kosongan.
Ketika Oh, dibuka situsnya ada kayak Mm-mm. paragraf dulu gitu tadi. Oh, bagian ini di tema, Bu. Kalau yang bagian awal ini kan, maksudnya yang ini kan, yang ini kan, oh ini di tema, Bu, dapatnya. Oh, Jadi saya cuman ya ininya aja ganti-ganti gitu. Ini di tema. oh, oke 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 oke. Ya udah. Gimana teman-teman mau lanjut ke situ atau mau ada lagi yang mau dibahas? Soalnya Ada mau eh, request lagi gitu? Buka Pak Rapi kan saya kan hanya satu bidang studi kan, terus mau bikin 3 grade kan, kelas 10, 11, 12. Mm-mm. Itu apa namanya? Bikin kotak barunya lagi di mana ya? kategori balik lagi berarti para P. Oh, kategori. Ini basic banget Ya, soalnya. iya, boleh. Di bagian set administration ya, Pak ya. Ini Ya, coba. pilih ke course. Course itu kalau di bahasa Indonesia kursus ya. Ah ya kursus, terus pilih ke Berarti kayak manage punya course, saya. lalu pilih yang paling atas, manage course and Oh, kategori. itu. Oke, 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 oke. Nah, terus di bagian sini untuk nambah kategori. Create new ya. Iya, kalau kategori itu yang ini loh Pak, yang ini. Kalau Bapak ingin nambahin kelas nih, misalnya nih, kelas ya. Hmm. Kelas Hmm. berarti di bagian sini. Nah, sini, sub kategori. Oh, sup ya. Iya, kalau ini dia jadi bagian sini ya, bagian sini. Hmm. Tapi kalau yang sub itu dia jadi anak dari kelas ini gitu. Parentnya, induknya kelas, anaknya ini gitu. Oh, saya sih nggak ada ininya ya, nggak ada induknya, nggak ada anaknya gitu. Cuma kelas 10, 11, 12 udah itu aja satu bidang studi. Berarti langsung create new kategori ya, nggak usah di-sub lagi ya. Iya, boleh Pak, sih Pak. Pak Hari, tapi kemarin kata Pak Lukman itu Ah, bikin 3 jenjang, masing-masing jenjang bikin ah, semua mapel, dibikin aja. Namun untuk ah. materinya yang dilengkapi cukup satu kelas, satu jenjang, satu mapel. Oh, Misal kelas 7A informatika, udah. Tapi kelas yang lainnya itu tetap dibikin, kata Pak Lukman gitu. Kan ini simulasi hmm. bikin LMS sekolah ya gitu. Ya, ya. Mm. Tapi isinya dikosongin berarti Bu Ade ya, Ya, maksudnya. isinya dikosongin, nanti yang akan kita praktekkan misalkan mau di-show ke Pak Lukman ya cukup satu kelas, satu mapel aja Oh, gitu. berarti manage course-nya ini di sini ya, yang bikin kelas-kelas dan Mhm, ininya, mata mhm, pelajarannya ya. ya, dan materinya cukup satu semester aja, semester 2 gitu. Oke, oke, oke. Mhm. Jadi tetap semuanya dibikin aja gitu. Hmm. Jadi create-nya create new kategori, misalnya dia kelas 10, nanti di subnya ini misalnya Eee, di studi yang lain ya. Misalnya, A, B, C. Kalau nah, saya, kalau Pak Rapi kan di parents-nya kelas ya. Kalau nah, saya di parents-nya itu kelas kelas 7, kemudian subnya ada kelas 7 A, B, C, D. Nah, nanti bikin lagi parent-nya kelas 8. Jadi kalau Pak Rapi kan satu parents ada semua kelas sampai kelas 9. Kalau hmm, saya ada tiga parents kelas 7, kelas 8, kelas 9. Masing-masing parents ada sub 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 anaknya. Nah, nanti di masing-masing anak, ini kan kayak misalkan ini tampilan Pak Raffi kelas, ini kayak saya ganti kelas 7, ini ya kelas 7A. Nah, di kelas 7A nanti ada 11 mapel. Nah, kayak Pak Raffi gitu. Tuh, ketika oh, oke, diklik oke, oke. kelas Iya, 7, heeh. Boleh kan Pak Raffi kayak gitu ya? Biar boleh parents-nya sih sebetulnya Bu. satuin. Mhm, Kalau Bu Ade kayak gini Pak. mhm. Nah, gitu. Jadi nanti di kelas 7A ada 11 mapel. Hmm, Cuman kita cukup melengkapi bikin satu. bikin satu aja Oke, oke. gitu Berarti ya. diperbanyak ininya ya, apa namanya, kotak-kotak Kursusnya. course Heeh, kursusnya ini ya. Oke. Oh mhm, iya, kursusnya nambahinnya di sebelah sini Pak. iya. Kursus. Diklik dulu kelasnya ya. Klik dulu kelasnya ya, klik dulu Iya, kelasnya. iya, Nanti diklik dulu kelasnya. muncul kan? Iya. Pak Raffi ajarin dong itu kan kelas 7A misalkan udah lengkap ya mapelnya Iqra sampai sampai informatika. Nah, itu mau di-copy ke semua kelas bisa? Aduh, kayaknya yang ini enggak sih kayaknya. Kalau kursus Satu-satu ya. itu bikin maksudnya kop kalau isi dalamnya Bu itu bisa pakai backup and restore itu. Tapi Oh, kalau enggak. nulis ini aja pakai ini. Oh. Tapi Berarti tetap kalau tetap berarti tetap kelas B sampai D-nya tetap bikin manual satu-satu tetap mapelnya.
sebetulnya kalau Bu Ade pengen nulis banyak seperti ini, berarti nulisnya dari sini. Tapi kalau pengen backup and restore-nya satu-satu kayak gini, Hmm. cobain ya Bu ya. Cobain ya. Hmm. Bisa. Misalnya Ini tadi, kan kalau kita bikin satu-satu per kelas kan capek banget ya. Ini satu kelas kan ada iya, 11 mapel. Maksud iya. saya yang 11 itu udah langsung di copy ke seluruh kelas gitu, Pak Rapi. Oh enggak, seluruhnya enggak bisa Bu, tapi satu-satu Oh, bisanya. Oh. walah, capek Heeh, amat. Coba, coba, coba. iya. Contoh ya, kan kita Gimana? diminta tuh cuman satu mapel kan? Iya, tapi kan Misalnya semua nih, kelasnya kudu lengkap. kalau lengkap map paling gini, paling ditulis satu-satu gini. Oh, Allahu Akbar. Ya udah, berarti yang lainnya nggak dikosongin aja, nggak usah ditulis mapelnya ya. Yang penting kelasnya muncul kayak gitu. Iya, seperti itu. Kalau misalnya nih, kan kita diminta ngisi satu kelas itu full ya. Ada materi Mhm. selama satu semester, berarti kita gunakan fitur backup and restore. Kita cobain ya, ini bahasa Jerman saya backup, saya restore ya ke kelas 7C. Ini kan nggak ada ya Mhm. bahasa Mhm. bahasa Rusia yang adanya ya. Nah, Mhm. Mhm. contoh saya coba Tapi eh, alangkah lebih baiknya kalau isinya udah lengkap ya, ketika di backup ya, Pak Rapi ya. iya, Jadi biar nggak langkah kerja baik. 2 kali. Iya, betul. Langkah Oke. pertama, Bu Hmm. Mhm. Ade dan teman-teman, kita buat dulu kategori yang kita jadikan restore atau tempat untuk menyimpannya. Oke, Nanti heeh, udah. ketika kita sudah di tahap pilih kategori, nah kita bingung kemana ya mau disimpan ya kayak gitu nanti. Oh, Nanti di copy pastenya. Mhm. nanti saya liatin di bagian mana yang bikin bingung. Nah, Mhm. saya katakanlah sudah buat ya kelasnya kelas 7C. Mata pelajaran bahasa Jerman mau saya masukin ke kelas 7C. Nah, caranya Mhm. kita ke My Course, lalu Mhm. kita pilih kursusnya bahasa mana ya tadi ya? Bahasa Jerman kelas D. Bahasa Jerman kelas 7D tadi ya? Iya, Jerman. Jerman. Nah, ini ya kita klik. Mhm. Lalu di bagian Mhm. more atau lainnya ya di situ ya. Mhm. Kita pilih course reuse atau gunakan kembali. Sudah? Udah, Hmm. heeh. Sudah, kita pilih backup atau restore. Kalau kita sudah punya backupannya, kita klik restore. Kalau belum, kita klik backup. Apa bedanya backup sama restore? Oh, oke. Kalau backup itu, kita mendownload kursus itu. Mhm. Kursus ini yang sudah terisi full, kita download. Kalau restore itu, kita pindahkan ke kelas berikutnya. Mhm. Berarti nggak perlu backup ya, langsung restore aja? Bukan, kalau Oh? kita butuh backup, malah yang paling penting tuh backup dulu. Kan kita mau mindahin Oh. yang kursus ini. Nah, Oh, tadi ya pas di-backup dulu. hmm. Di-download dulu seluruhnya? Download dulu. Ya, bahasa kerennya download. Heeh, Backup itu. download dulu bahasa Jerman, terus? Oke, kita download. Mhm. Terus, nah bagian sini, saran Mhm. saya, nggak usah diganggu. Kalau Mhm. kiranya paham, nggak apa-apa. Mhm. Tadi saya coba ya, bagian sini nih. Saya hilangin nih, saya iseng gitu ya. Nah, ternyata ada masalah. Tapi alhamdulillah ketemu solusinya. Kita lanjut saja. Ini nggak usah Next. diganggu ya berarti ya. Lanjut, Mhm. next. Mhm. Kak, yang dicentang-centang sama saya kok beda? Oh, oke. Yang mana bedanya, Bu? Itu nomor 1, sertakan siswi terdaftar. Mm. Nomor 1 saya dicentang, jenengan enggak. Oh, ini maksudnya include enroll user itu sertakan siswi yang terdaftar. Ini loh, Bu. Nih, yang ini. Oh, berarti urutannya enggak urut. Iya. Diemin aja, Bu Ida, diemin, jangan ada yang Oh, berarti diubah-ubah. enggak ada yang dirubah ya, enggak apa-apa ya. Enggak, iya, enggak usah. Oke, oke. Nah, Terus kalau sudah, kita pengen lihat ya step by step. Hmm. Sebetulnya bisa langsung saja ini, tapi kita lihat step by stepnya. Nah, kalau berikutnya, ini sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Mungkin ada Semua yang tidak perlu nih. Misalnya ya. terakhir itu kan ada grade atau segala macam ya. Berarti itu nggak perlu untuk kelas berikutnya kan. Kan kelas ini akan dapat nilainya gitu. Ini berarti nggak usah misal ya. Nah, habis itu kita langsung next saja. Cuma itu doang Terus, Pak Rabi yang dihilangin cancelnya ya. Hmm. enggak itu seandainya Pak, seandainya. Oh, seandainya. Iya, Next aja seandainya. langsung, Sebutuhnya lah nanti Pak. Kalau samain saya kan aja enggak. udah next aja gitu. Oh, next aja. Kalau saya kan enggak ya, next. Hmm. Next. Nah, habis itu saya ganti deh ini filenya. Ini
jadi bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya Allah. Oke, kalau sudah, nah kita tinggal scroll ke bawah. Kita perform backup, artinya kita akan coba download kursus ini. Ya Nah, Allah. nah untuk sampai ke sini biasanya ada error nih. Nggak tahu Bapak Ibu apa langsung apa gimana. Saya belum nyoba lagi, masih memperhatikan. Nanti lihat di rekaman aja. Oh oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Habis itu kalau katanya the backup file was successfully created, berarti langsung Berhasil. continue. Tapi kalau ada tulisan pending, nah tadi saya juga tulisannya pending ya, tapi alhamdulillah sudah teratasi. Ada pending, berarti itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Bisa dikontrol panelnya, bisa di settingan sini kayak gitu. Kalau sudah seperti ini, kita langsung continue. Nah, ini kita lihat bagian terbarunya yang sini. Nih, bahasa Jerman yang ini kita download. Ini ya, kita download. Nah, kita lihat sudah terdownload atau belum. Nah, sudah ya. Ini sudah terdownload. Berarti kita langkah berikutnya kita restore atau kita pindahkan. Pilih more, course reuse. Kita pilih restore. Nah, pada bagian sini kita pilih filenya, choose Yang file tadi. yang tadi. Nah, bagian sini ya. Nah, bahasa Jerman kita open, kita upload. Nah, kalau sudah kita tinggal Restore kemana? restore. Nah, di sini nih yang tadi saya bilang di awal, kita mau restore tuh kemana di bagian sini. Nah, ini continue aja ya. Nggak usah. Nah, bagian sini Bu Ade Tapi maksudnya satu mapel tuh bisa langsung ke seluruh kelas gitu kan? bisa. Kelas A, B, C, D gitu. Berarti kalau saya ada 4 kelas 7, ada 11 mapel, saya hanya butuh 11 langkah gitu kan, langkah kayak tadi. Iya, betul. Masya Allah. Di bagian sini pilihannya itu dia bukan multiple ya, tapi apa ya? Aduh, satu-satu. Apa ya? Iya, bukan multi, bukan satu-satu. Ya Nah, Allah, kirain bisa langsung semua. enggak. Astagfirullah. Nah, cuman satu-satu. Saya mau pindahin tadi ke kelas C ya. Saya sudah buat tadi. Nah, Bapak Ibu nggak usah ke yang bawah tuh, nggak usah, biarin aja. Kita fokusnya yang sini aja. Continue, lalu klik. Nah, kalau sudah, ini baru tahap setting ya. Kita terus ke bawah next. Lalu bagian sini lanjut saja, nggak usah dihiraukan. Ini lanjut juga, nggak usah dihiraukan. Ini perform restore ya, terakhir itu. Nah, katanya kalau sudah sukses, baru kita continue. Nah, ini artinya bahasa Jermannya sudah terbuat nih. Nah, kita pastikan dia sudah masuk apa belum itu di bagian sini. Di kursus ya? Iya, di kursus boleh, di site boleh. Nah, bagian sini kita lihat di kelas C itu sudah masuk atau belum. Nah, kalau dia sudah masuk di sini, otomatis di My Kursus itu atau kursus saya dia sudah masuk. Nah, kita searching di sini bahasa Jer. Nah, ini kelas 7C. Udah, bikin itu aja lah, udah. Aduh, capek amat ngeliatnya. Nah, oke. Bikin panjang aja semua mapel udah. Berarti ini selesai ya. Berarti terakhir tema atau ada lagi sebelum tema boleh. Kalau Cukup para P. cukup ya. Berarti ini tema ya terakhir ya. Maaf para P, Kita back sebentar tadi yang enroll. Kan saya ke potong ya. oh Menu ya, site administration, terus bagian course ke course kursus, terus course pilih kelasnya atau mata pelajarannya, pilih Tar. partisipan, tar. pilih IPA enroll. kelas 7, IPA kelas 7, pilih peserta, Pilih yang ini nih, enroll atau peserta terdaftar ya bahasa Indonesianya nih. enroll course, peserta Nah, terdaftar, daftarkan pilih pengguna. yang bawah metode yang nomor 2 Bu Ade, Oh, enrollment method. enroll method, terus Nah, enroll method. nah Metode terus pendaftaran, nah terus ini pasti belum terbuka nih matanya nih. Buka dulu Bu Ade mata yang ini. Yang mana mata yang mana? Yang save enrollment studentnya. Yang bagian sini, bagian Matanya edit.
Heeh, kebuka Buka. dulu. Habis itu jangan lupa diedit. Edit, terus Nah, isi enrollment key-nya. Saya tadi sudah diisi ya, enrollment key. itu custom name-nya apa? Nggak usah. Nama Nggak model. usah, Heeh, terus nggak usah. yang diisi apa? Ini bagian sini enrollment key atau Kalau kunci saya enrollnya. IPA 7A berarti IPA 7A gitu ya. Boleh. IPA 7A. IPA 7A. IPA 7A besar semua. Udah, kalau udah Kalau sudah langsung ke save. save change. Udah itu doang, satu doang yang diisi. Iya, satu aja. Kalau udah nanti Kalau ngebagi sudah ke siswanya. ngebagiin ke siswa, kita tinggal kasih aja nih enrollment key-nya, suruh mereka masuk ke akunnya masing-masing kayak gini, Bu Ade. Anak-anak masuk ya ke login link ini. menggunakan akun masing-masing kayak gitu. Nih, katakanlah akun Bu Ida ya. Nih, akun Bu Ida. Login, lalu kalian klik beranda. Kalian pilih IPA, tapi perhatikan kelas kalian ya, misal seperti itu, Bu. Nah, Tadi yang udah ini dibikin kan kelas 7A. ya, misalnya gini ya, klik kelas kalian, nanti muncul tampilan kunci pendaftaran nih, masukin. Oke. Saya berarti simulasi nih ya, keluar, masuk ya, Iya, keluar. pakai akun. Oke deh, udah Pak Rapi, udah paham. Udah Makasih. ya, ya. Ini the last mungkin tema ya, mungkin yang lain sudah paham. Kita tema itu kita download dulu berarti. Ya, Tema. Pak Hari nih, kalau mau lihat nih, panjang. Oke. Ini harus nonton YouTube Nice ini. step kata Ibu Ima. Eh, Yang simpel aja Pak Raffi, yang simpel. Oke. Tema Moodle, klik ini bagian Moodle. atas. Kalau saya move atau yang lain juga boleh. Caranya misalnya muncul move kan ke description, kita pilih ke tema saja. Banyak itu temanya, saya pilih yang semalam tuh adaptable. Iya. Adaptable. Nah, kita bisa pilih yang kayak Bu Ade juga adaptable dan lain-lain ya. Nah, misalnya ini nih adaptable kata Bu Ade, tapi Jangan sama, yang lain aja. tapi pastikan modelnya harus support. 4.5 kalau kata Pak Angga ya itu. 4.5. Nah, yang stabil itu memang yang stabil itu memang 4.5. Stabil yang versi terbaru 5.2 ini dia harus ada database yang lain, udah nggak usah lah itu. Nah, ini ya misal kita 4.5 pilih semuanya sama kan dari Pak Angga. Berarti 4.5 ya, fokus. Nah, klik ya satu kali. Jangan yang adaptable lah tuh, nanti sama semua. Oke, ini contoh ya. Hari sama Download. Pak Ibu Ida jangan yang adaptable ya, nanti sama saya temanya. Kalau sudah download. Aman. Nah, kalau sudah kita lihat sudah selesai downloadnya apa belum, kita cek. Nah, masih belum ya. Dikit lagi. Kita lihat di file explorer kita bagian download. Soalnya kalau nggak pakai tema, polos banget, jelek. Tapi tema jadi penilaian juga ya, Bu Ade? Katanya iya kemarin. Kan ya kemarin ya. Kan semakin bagus tampilan, semakin bagus nilainya. Wow. Ada menu desain ya, ada poin di desain ya Pak Rapi kemarin ya, kalau nggak salah kata Pak Lukman. Ada Bu. Di tampilan desain Pak Hari masuknya poinnya bagus. Ini kalau sudah Pak Hari. Download udah ya? Sudah download ya. Habis itu kita masuk nih ke kita login. Set administrasi. Ya, Pak Hari sudah login ya? Belum, saya cuma merhatiin aja. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk saya ulang malam aja. Oke, kita masuk ke set administration. Kita pilih approach, kalau nggak salah ya kita appearance. Themes. Ya, appearance. Nah, temanya nih. Nanti tema yang sudah ada itu cuma ada 2. Lihatnya. Nih ada 3 nih. 1 bus kelas C. Nah, kalau kita cuma 2 awalnya. Iya, awalnya 2. Tapi kalau kita pengen apa namanya? Upload ya tema, berarti kita pilih yang bagian upload sebentar. Tapi folder hasil downloadan tuh nggak boleh diutak-atik ya, nggak boleh diubah ya?
Oh, nggak boleh. Ini kan formatnya zip apa rar gitu ya, nggak boleh, Oh, nggak Zip, boleh zip diekstrak. nanti harus diekstrak juga. Nanti Enggak, sebetulnya diekstraknya di situ. sebetulnya di sini diekstrak Bu, enggak. Enggak, itu nanti ada tahapannya diekstrak di situnya. Oh iya, maksudnya kalau di dalam dalam ini iya. hasil downloadannya nggak diapa-apain kan? Nggak Biar Enggak usah. ada apa. manteng di situ kan? Ya, ya. Iya, nggak ada apa-apain, Pak. Sampai sini sudah, Pak. Oke. Udah Temps keren. kan? Temps tadi ya. Keren, stamps. Friends, temps. Heeh, terus saya hafal kayaknya kalau sampai sih. Kita eh kalau Plugin, Pak, ke oh iya, ke plugin. plugin. Parapi lupa, Pak. Plugin, Jadi bukan tema. appearance ya, plugin ya? Iya, Mm-mm. ke sini, Pak, ke plugin. Mana ya, Bu ya? Saya lupa ya. Ke atas lagi. Apa Plugin. eh Enggak benar plugin ke atas paling atas. Terus itu tuh install oh, ini plugin. install Ya. plugin, Install benar. plugin. Nah, Nah, ini betul. Terus kita file. upload. Novel yang tadi ya. Ya, Mm. upload file yang tadi, Pak. Yang ini, Nah, yang ini ini. ya. Oke. Open. Kayaknya Ke saya bawah. nggak akan upload sampai selesai, soalnya kalau Ya, ya. upload ini keganti dan saya harus Ya, ngubah ya, 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 ngubah ya. lagi Enggak, linknya. Parapi nggak akan keganti kalau Parapi nggak milih tema ini. Cuman dia masuk doang ke tema Parapi, tapi Kan Parapi masuk kan skip lah. nggak milih ini Oke. temanya. Oke, kita tes ya. Jangan Ini show more dulu, show more dulu yang sebelah kiri, belum Parapi. Show more dulu sebelah kiri nih. Ke Kiri bawah, ke bawah, bawah, kiri ke bawah. bawah, ke bawah. Ke bawah. Nah, show more dulu, pilih dulu cus tema. Nah, cus tema. Nah, kan tema kita yang mau pilih diinstal. Emang tema. kalau nggak diubah ngaruh buat dia? Di tutorialnya gitu. Oh, Kalau Nah, oh di kalau itu kita mantap. nggak ngubah ini, Pak, dia nanti ngebacanya ini apa ya katanya bukan gitu. Oke, tema oke, kayaknya oke, gitu. oke. Iya, ini Nah, kayaknya bukan lanjut. tema sih yang kamu upload gitu. Install aja Parapi nggak apa-apa. Kan Oke, nggak kita tes dipilih. ya. Kayaknya sudah siap dengan resiko yang terjadi gitu ya buat dia. Udah continue. Oke, kalau sudah successful, biasanya Pak, di yang sering Hmm. terjadi itu yang tadi seperti yang Bu Ade bilang itu kayak Gagal. Bu Ade tadi. Pak Arif sudah lihat ya tadi ya pesannya Bu Hmm. Ade kayak gini. Nah, ini harus masuk ke hubungi aja Pak Angga Pak, nanti dibantu sama Pak. Oh, gitu. Ya, Udah kalau yang masalah tema udah diselesaikan sama Pak Angga. semuanya tapi. Iya kan satu domain. Satu, Alhamdulillah berarti. Berarti alhamdulillah tuh Pak. Siap, siap. Makasih gak buat ada Oke. mantap. masalah. Nah, kalau sudah continue. Ini saya belum pernah ganti tema ya, tapi mudah-mudahan saya nggak ulang lagi dari awal. Nah, Yuk, ini ganti kalau ayo. sudah selesai, ini abaikan saja karena ini setahu masalahnya. Tadi saya merah itu udah diperbaiki sama Pak Angga. Nah, kita continue saja Pak. Kalau Bener, sudah ya, maksudnya. ini Oke. kan Bu Ade sini ya tadi salahnya ya. Atau Nyaman ya, hijau ya. minimum request ya. Continue. Aduh, saya deg-degan nih serius. Enggak, ke bawah lagi. Udah Ah, upgrade, udah enggak Parapi nggak nah, bakal ganti. kayaknya saya sampai di sini aja ya. Oke, oke, oke. Enggak Tadi kalau apa-apa kalau Parapi install upgrade tuh aja. dia ganti ya. Enggak. Update Jadi ini kalau udah bentar. di-upgrade itu, nanti tema kita tersimpan. Dia akan berubah tema kita kalau kita pilih, ganti, baru. Menjadi opsional tema kita ya. Parapi nggak usah takut. Oke, kita tes gak apa-apa. Saya sudah siap dengan konsekuensinya. Upgrade Moodle database now. Udah, Parapi nggak apa-apa, nggak bakal berubah. Dia hanya Nambah jadi tersimpan kerjaan ini, doang. Bu. Hah? Nanti kalau berubah nambah kerjaan. Nggak apa-apa. Nih, kita klik continue. Nah, ini kita setting beberapa settingan ya. Mungkin yang Enggak, tadi langsung saya lewat aja. yang butuh itu mungkin di logo saja. Saya juga di logo kayaknya. Bapak Ibu mungkin bisa di logo Logo saja. sendiri ya, Prapi ya. Ya, bisa logo sendiri atau boleh dibuat dengan Canva juga boleh. Hmm. Ya Canva itu, Pak. Di Aduh, mana posisi Masya logo Allah. bawah ya? Iya, di bagian entah di sini atau slide berikutnya ya. Nah, Kalau di sini nambahin manual apa? logo kan nggak apa-apa kan nanti Pak di settingan modelnya, nggak usah di Bisa. sini. Iya, Bisa. maksudnya Iya jangan di ya. sini, biarin aja gitu. Oke, Logo oke. di sini Pak Ari, bagian sini Oke. logo.
Nanti Ctrl F aja Pak, misalnya bingung, wah logo di mana ya, kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Wah, banyak ya. Nah, Iya, di next. situ kita save. Aduh, deg-degan lagi nih. Enggak, Pak Raffi. Ya Allah. Jaminannya Bu Ade yang nanggung. Aduh. Paling sama Oke, nanti. oke, Bismillah. Mudah-mudahan dia nggak langsung terganti ya. Kayaknya sih kemarin juga milih sih kayaknya. Kemarin juga harus milih dulu Pak Raffi. Baru mau klasik atau mau bus kan harus milih kitanya. Aduh, jadi deg-degan lagi. Aduh. Astagfirullah. Nah, kalau ini Pak, Bu Ade, kalau saya tuh di bagian sini Bu Ade, front title itu yang ini loh Bu Ade. Bu Ade kan Saya nanya, enggak. Pak, ini gimana sih tampilan ini settingnya di bagian sini? Yang Bu Ade Kalau tanyain saya di awal. kalau Nah, yang udah ini. di Nah, bagian kalau tadi ini kalau saya belum diubah-ubah masih dikosongin, saya sudah save change. Kalau mau balik lagi gimana Pak Raffi? nanti bisa diedit. Nah, yang ini Bu Ade, tampilan ini editnya di sini. Nah, Oh. footer title ini deskripsinya kayak gitu. Kalau saya ada logo ya. Nah, Iya, kayaknya berubah deh Pak Raffi kalau kayak save. gitu. Waduh. Aduh. Nah, ini biarin aja. Ini artinya notifikasi aja, nggak apa-apa. Kalau sudah kita ke appearance apa ini? Nah, kita lihat ke tema. Nah, sini Ya, sudah diinstal ya. itu ada Kita label ya. pilih temanya apa. Berarti jangan diselect Pak Raffi. Jangan dong, Pak. Udah kan? Nggak berubah kan Pak Raffi? Iya, alhamdulillah. Oke, Oke, oke. kayaknya cukup ya. Ya, Nanti cukup Pak Raffi. Secara untuk simpel. detail-detailnya ini, insya Allah saya nanti coba buatkan video ini. Kayaknya nggak akan lama, Pak. Untuk upload, misalnya 20 orang siswa kan nggak mungkin di-create satu-satu kan. Nah, nanti kita bisa gunakan upload kayak gitu, upload user kayak gini nih. Contohin ya. Tapi nggak sampai selesai tapi contohinnya. Nih, Oke. pilih formatnya. Pastikan kita sudah punya data siswa dulu. Excel ya, nama sama email ya. Kalau formatnya CSV, Bu. Oh iya, satu kolom ya, satu kolom itu ya. Iya, kolom delimited apa itu? Nah, nanti kalau sudah dirubah, ini kan Excel nih formatnya, ini format CSV. Kalau sudah, nanti tinggal diupload. Nah, kalau sudah, Nanti minta upload, ya Pak, file contohnya tadi. boleh. Ini sudah upload, boleh Bu. Kalau mau semuanya juga boleh. Nanti saya kirim. Nih, enggak serius, serius, serius. Nanti saya kirim. Nah, Ya ini kan nama anaknya kan eh, beda. beda ya. Ini separatornya kita lihat versinya kita tuh dia pakai format apa sih? Kayak gini caranya. Nah, kita pilih data tadi, lalu kita klik kanan di sini, kita open with Notepad saja. Notepad, lalu kita lihat dia formatnya koma atau titik koma. Nah, ini titik koma ya. Nih, bagian sini titik koma berarti kita pilih untuk CV separatornya itu titik koma. Nah, kayak gitu. Ini biasanya titik koma itu untuk Excel yang bahasa Indonesia, kalau koma bahasa Inggris. Nah, ini upload. Katanya statusnya sudah duplikat karena saya sudah menambahkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kalau tidak ada error, langsung upload. Selesai. Kak Raffi, Ya, Bu. maaf ya saya izin dulu mau pulang. Oh, ini Boleh, udah Bu. Boleh. berakhir kata Pak Raffi. Kalau Makasih ya Ya, atas ilmunya. sama-sama, Bu. Hati-hati di Terima kasih juga jalan. teman-teman yang lain. oke, Ya. Izin sama-sama Bu live. Ida. Hati-hati di jalan Bu Ida. Ya Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raffi once more, Pak Raffi once more. Boleh, boleh, Pak. One more, boleh. One more. Itu kan siswanya kita masukin ya. Tampilnya nanti kan harus terlihat aktif kan? Itu Oh iya, di bagian sini Pak. Nanti kita lihat siswa itu Partisipan, dia, dia partisipan. iya login apa enggak nih siswanya nih. Wah, nih bahaya nih dibuat berarti nanti emailnya itu kalau dia login. sebelumnya udah dikasih sama mereka ya, email pribadi mereka ya? Oh enggak, Enggak. Pak. Ini cara nge-create-nya itu nanti Pak Ari boleh pakai ini, boleh saya persilakan nanti boleh pakai yang ini untuk data siswanya boleh. Kalau saya malah Itu seperti ini Pak. Ini siswa dan siswa saya, ini username-nya saya sediakan. Nah, lalu kalau emailnya itu saya langsung create aja dari
rumus ya. Rumus Oh, dari username-nya saya tambahin dengan email atau contoh kayak gini, Pak. Misalnya Kita pakai nama siswanya sama dengan Pak Raffi nggak apa-apa real ya? real nggak gitu? boleh silakan aja, Bu. Saya nggak ada masalah. Nah, contoh @gmail.com ya, formatnya belakang. Habis itu kita langsung buat seluruhnya kayak gitu. Nah, begitu juga dengan password tadi saya nggak buat satu-satu, saya pakai rumus juga. Saya tambahin dari username, saya tambahin dengan kombinasi simbol, angka, huruf besar, huruf kecil kayak gitu. Jadi kan nanti siswa cuma dikasih user, password, sama email doang kan Pak Raffi ya? Ketika masuk ya ke Mereka masuk pakai halaman. ini ya, oke. Oh, ini aja Bu, kasih Oh ke ya, siswa cuman 2. user sama password ya, ya lupa. Iya, user sama username sama Iya, jadi password. gitu Pak Hari. Oke, Jadi oke, kita oke. kasih link web kita, nah nanti anak-anak login pakai username sama password mereka. Hmm. Nanti lihat dia aktif atau enggaknya di sini, Pak. Kita juga bisa lihat dia terakhir online tuh kapan gitu kan. Kayaknya saya belum nambahin ini siswanya. Pak Contoh, Raffi, berarti kalau anak itu udah login, berarti dia otomatis tersave jadi murid kita di sini, masuk ke sini. murid harus kita petakan dulu, Bu. Kita tambah dulu siswanya. Misalnya siswanya tadi tambah manual lewat sini. Kalau enrollment key lewat sini. Hmm. Ketika mereka sudah masuk ke kelas kita, itu langsung terpetakan, Bu. Nanti muncul di sini nih, siswa 1 sampai Ya, 10 itu maksudnya kelas otomatis kan? otomatis. Tapi nanti, Bu, perlu dicek juga ketika misalnya ya, Bu ya, ini kasus kemarin yang kemarin saya ditegur sama Pak itu. Misalnya saya ada Asep nggak namanya di sini? Oh, nggak ada. Oh, Yoga ada nih. Contoh ya, misalnya Yoga, dia sudah enroll misalnya melalui enrollment key. Nih, biarin aja, refresh nanti muncul. Nah, ternyata rules-nya si Yoga itu nggak ada nih. Nanti Bu Ade cek. Kalau belum ada berarti Bu Ade tambahin dia teacher kah, Oh, student kah gitu. Kalau dia student berarti. Habis itu simpan. Pak Raffi, untuk yang nama siswa tadi by name itu kan by email kita input manual kan di sini ya tadi pakai rumus tadi pakai yang di di upload CSV kan, Mm-mm, nambah partisipan dengan mm-mm, satu geblugan gitu kan pakai mm-mm, Excel. Itu mm-mm, betul. itu enggak otomatis di sini muncul semua namanya. Enggak, kalau yang pakai Excel itu kita harus satu-satu sini enroll masukin ke kelasnya satu-satu. Oh, Makanya tapi saya biar kemarin biar enggak satu-satu berarti siswa suruh pakai login aja enroll. manual. Iya, makanya kemarin itu saya Bu minta Pak pengen dok enrollment K ini. Jadi saya udah kebayang ya Allah ini kayak kalau siswanya ada 30 3 kelas ini lumayan nih kata saya juga kan. Nah, jadi kita biar nggak capek pakainya enrollment K. Jadi siswanya langsung masuk ke sini nih Bu. 30 langsung masuk 30-nya. Aktif apa enggak nih siswanya gitu. Nah, Enggak, maksud saya kalau kita mau nambah siswa manual nih di grup kelas ini, si siswanya itu udah ada 7, ini kan 30 orang misalkan. mm-mm, Itu, kalau kalau nginput satu-satu by email kan manual susah. Maksudnya kita mm-mm. input langsung satu satu file Excel-nya, jadi langsung berat semua 30 siswa ke sini itu nggak bisa. Bisa masuk datanya tapi belum bisa masuk ke kelasnya masing-masing belum. Kan tahapannya teh Bu, pertama kita bikin kursusnya, habis itu Hmm, masukin anaknya nih, masukin data siswanya kan partisipannya. kita yang buat, iya siswa kan nggak boleh tuh, nggak diperkenankan buat kan. Hmm, Nah habis benar. itu kita bikin enrollment key untuk mengantisipasi, kita bikin satu-satu dari sini, masukinnya gitu ke kelasnya. Untuk antisipasi kita masukin ke kelasnya satu-satu. Jadi Coba tadi tuh. yang data CSV Excel tadi buat apa coba? Yang ini, yang data Nah, yang data 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 CSP tadi itu dia masuknya ke sini, Bu, ke data user. Nah, sini brow list of user. Nah, masuknya ke sini, Bu. Jadi, kalau datanya dimasukin, dia otomatis jadi user atau siswa biasa nih. Nanti ketika kita pengen, misalnya nih guru ya, Pak Andi ini guru. Nah, baru kita rubah lagi statusnya. Jadi bukan siswa gitu. Excel tadi itu fungsinya untuk menambah user, pengguna, bukan kalau udah ada usernya berarti tinggal kita invite-invite sebagai siswa gitu, iya satu-satu?
Bisa invite satu-satu atau suruh mereka pakai itu enrollment key, Bu. Oh, untuk masuk ke kelas 7A-nya itu. Oh, Iya, jadi maksud data CSV itu hanya untuk nambah user, bukan untuk menambah siswa di kelas 7A itu. bukan. Nih contoh. Ini CSP-nya masuknya ke sini. Ini user. Nih, dia Pak Ari tanyain tadi dia login apa enggak nih kelihatan Pak Ari. Ini Yo. 7 hari yang lalu nih loginnya. Kayak gitu. Ini nggak pernah login nih, never nih katanya. Ini 10 jam, 10 hours, Enggak. 10 jam yang lalu. Kalau maksud saya Pak Rapi biar di kelas coba balik deh ke kursus 7A. Balik Mm-mm. lagi ke kursus Saya my udah mulai course pusing nih, Pak. ke kelas 7A yang tadi aja yang mau. Nah, ini misalnya yang 7A yang mau Pak Rapi pakai yang mana? Eh, Contoh ini aja deh. Nah, Nah, terus ini maksudnya kita tambah partisipannya itu, coba ke partisipan, mm-mm, partisipan, mm-mm, Kalau yang manual kan ini kita add satu-satu kan, coba iya, ke bawah lagi Pak, mm-mm, maaf. Nah, ini kan add user ya, enroll user satu-satu kan, iya. bikin nama, bikin username, bikin email gitu kan, kayak tadi langkah Oh Bu Ida enggak, itu kan. enggak, bukan. Kalau enrollment ini memasukkan dia ke kelas. Oh, Kalau memasukkan ke kelas. enroll memasukkan ke kelas. Ada dua Bu metode anak itu dimasukkan ke kelas. Ada dua metodenya, manual atau Hmm. otomatis. Otomatis pakai enrollment key. Nah ini. Nah, Ya. kalau Maksud saya yang cara manual apakah bisa langsung geblugan? Nggak bisa berarti yang bisa, enroll user. bisa Bu, bisa. Tapi harus diketik satu-satu nih. Misalnya saya datanya udah lebih dari 100 nih. Jadi saya cari nih data misalnya yoga. Nah, Klik. atau siapa ya? Iya, berarti kan kita ngambil tinggal ngeklik dari user kan, nama-nama ini Mm-mm, kan. mm-mm, betul. Iya, Klik maksud saya satu-satu gitu, tapi Pak Rafi. Jadi kalau udah betul, ada datanya di user, ketika kita mau dimasukin ke kelas 7A, tinggal di enroll user, kita klik satu-satu gitu kan. betul Iya. Bu, betul. Nah, coba yoga mana nggak ada di situ. Kan udah ada di user. Kayaknya tadi udah ada ya. Ya. Coba kita cari ya. Mm. Saya lupa lagi namanya siswanya siapa. Misalnya 7B misalnya. Ada Ahmed Budi Citra Dewi ya. Nah, itu maksud saya. Jadi enggak satu-satu. Ada Ahmed Nah, gitu. Budi gitu kan. Budi. Ya, kalau ini bisa Citra. Nah, udah, udah tiga dulu, udah. Jangan Nah, lupa misal, pilih eh, rules-nya sebagai apa yang nah semalam kan saya cuma nambahin satu doang karena baru Mm-mm. nambahin satu user, baru bikin satu, oke. Nah, jadi nanti siswa tinggal login kan karena udah punya nama sama user kan, gitu kan? Punya Betul. user sama password. Iya udah, Mm-mm. cocok, cocok. Tinggal di enroll, tapi ini minusnya kita harus tambahin rules-nya nih di sini nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke, nggak apa-apa berarti nggak sip. apa-apa, nggak apa-apa. Yang gitu. Maksudnya ternyata manual pun bisa langsung geblugan gitu, nggak satu 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 gitu. Langsung tinggal Iya, dipilih dari user kan? iya, betul. Oke deh, udah paham. Sip. Kayaknya ini last ya Pak ya. Ya, Pak. Saya Mudah-mudahan juga ada mumet ini, Pak. ya mudah-mudahan lancar kita ininya. Udah Nanti tinggal kalau saya nggak paham, saya tanya Pak Rapi ya. Sampai tahu ya saya buat. insya Allah Pak. nemu ini nih YouTube yang membahas model dari awal sampai akhir ada berapa video gitu. Nah, Bu Ima tuh perlu Kirim, kayaknya. iya Nih, kirimin Bu ke ada grup kelas ada aja tuh. 20 video dari mulai awal banget, dari mulai install aplikasi sampai install tema terus semua dia. Bagus nih. Boleh, boleh. Kirimin ke grup Bu, bisa buat referensi kita tuh Bu. Oke, saya kirimin ya. Ini belum di. Kalau bentuknya playlist gimana cara ngirimnya ya? Satu Ininya video aja